Ketepatan menjelaskan pengertian manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja, ruang lingkup kesehatan kerja, dosen pengampu. Indah Dewi Ridawati, S. Kep. Am. Kep. Nama kelompok 7. Dia Anggarana Diatul Hoirosoni Yetri Agustina Putri Wahyuni Putri Sukma Dewi M. Haikal Karomi. Pengertian manajemen risiko secara umum. Manajemen risiko secara umum, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko, dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dalam hal ini, manajemen risiko akan melibatkan proses-proses, metode dan teknik yang membantu manajer proyek maksimumkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan minimasi probabilitas dan konsekuensi IFT yang berlawanan. Dalam manajemen proyek, yang dimaksud dengan manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko selama umur proyek dan tetap menjamin tercapainya tujuan proyek. Manajemen risiko K3. Manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja ketiga adalah suatu upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik, sehingga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ada. Manajemen risiko K3 berkaitan dengan bahaya dan risiko yang harus dikelola di tempat kerja, di mana diprediksi dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sebaliknya, keberadaan risiko dalam kegiatan perusahaan mendorong perlunya adanya UP keselamatan untuk mengendalikan semua risiko yang ada. Dengan demikian, risiko adalah bagian tidak terpisahkan dengan manajemen K3 yang diibaratkan mata uang dengan dua sisi. Dalam implementasi K3 risiko dimulai dengan perencanaan yang baik yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian risiko disingkat dengan IBPRB, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control HYRADC. HYRADC inilah yang menentukan arah penerapan K3 dalam perusahaan. Dalam menerapkan manajemen risiko K3, ada beberapa tahapan atau langkah yang perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar proses manajemen risiko K3 dapat berjalan dengan tepat dan sesuai. Tahapan yang perlu dilakukan dalam menerapkan manajemen risiko K3 adalah menentukan konteks dan establish goals and di konteks tahap identifikasi hubungan antara organisasi atau perusahaan dan lingkungan di sekitarnya sesuai visi dan misi, mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, kesempatan dan kendala yang ada. Penilaian risiko yaitu proses identifikasi dan analisa area-area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko untuk meningkatkan kemungkinan dalam mencapai sasaran biaya, kinerja atau performance dan waktu penyelesaian kegiatan. Identifikasi risiko identify risk adalah proses peninjauan area-area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko potensial yang akan dikelola. Analisa risiko analis risk adalah proses menilai risiko yang telah teridentifikasi menggunakan matriks risiko untuk menentukan besarnya risiko. Risk likelihood x consequences evaluasi risiko evaluate risk adalah proses penilaian risiko untuk menentukan apakah risiko yang terjadi dapat diterima atau tidak dapat diterima. Pengendalian risiko treats the risk. Pengendalian risiko meliputi identifikasi alternatif pengendalian risiko dengan cara menghindari risiko, mengurangi frekuensi terjadinya risiko, mengurangi konsekuensi dari terjadinya risiko, mentransfer risiko secara penuh atau sebagian kepada pihak lain yang lebih berkompeten menangani risiko tersebut dan mempertahankan risiko. Pemantauan dan telah ulang monitor and review adalah proses evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan risiko yang telah dilakukan dan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari. Identifikasi risiko merupakan upaya sistematis untuk mengetahui adanya risiko dalam aktivitas organisasi. Lalu untuk menganalisa risiko menggunakan analisa kualitatif untuk memberikan gambaran tentang tingkat risiko,
dengan menggunakan skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang akan diidentifikasi. Setelah dianalisa selanjutnya dievaluasi. Suatu risiko akan memberikan makna yang jelas bagi stakeholders jika diketahui apakah risiko tersebut signifikan bagi kelangsungan bisnis. Sehingga diperlukan tindak lanjut dari penilaian risiko untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak dan menentukan prioritas pengendalian risiko. Setelah dilakukannya evaluasi risiko, selanjutnya dilakukan pengendalian risiko. Pengendalian adalah proses, pengaturan, alat, pelaksanaan atau tindakan yang berfungsi untuk meminimalisir event negatif atau meningkatkan peluang positif AS atau INZS 4360/2004. Ruang lingkup manajemen risiko K3 secara umum, manajemen risiko dapat diaplikasikan dalam setiap tahapan aktivitas atau daur hidup suatu proyek yaitu: pertama, tahap konsepsional kedua, tahap renceng bangun ketiga, tahap konstruksi keempat, tahap apres kelima, tahap pemeliharaan. Dalam bidang K3, identifikasi risiko disebut juga identifikasi bahaya, sedangkan di dalam bidang lingkungan disebut identifikasi dampak atau identifikasi aspek lingkungan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau adanya risiko yang mungkin terjadi di lingkungan, kegiatan dan bagaimana dampak atau keparahannya jika terjadi. Adapun jenis-jenis risiko yaitu: A. Risiko finansial, B. Risiko pasar, C. Risiko alam, D. Risiko operasional. Terima kasih.